Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistira Firlina dengan NIM 44014190003 dari Lomba Pendidikan Biologi A 2019. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum mikroteknik, yaitu pembuatan preparat supravital epitelium mukosa mulut dengan metilen blue. Jaringan epitel mempunyai ciri-ciri umum, yaitu terdiri atas sel-sel yang sering berdekatan yang berbentuk pipih, hanya ada sedikit material antar sel, jaringan bersifat avaskuler atau tanpa pembuluh darah, permukaan atas epitelium bebas atau terbuka bagi bagian luar tubuh atau rongga tubuh bagian dalam, permukaan basal berada pada jaringan ikat. Pembelahan pada sel epitelium terjadi secara terus-menerus untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Sel-sel epitel mukosa mulut terdiri dari 4 lapisan berturut-turut, dari yang paling dalam ke permukaan yaitu lapisan germinativum atau basalis yang terdiri dari selapis sel berbentuk kubus yang berbatasan dengan lamina propria. Kemudian lapisan spinosum yang terdiri dari beberapa lapis sel yang berbentuk bulat atau oval dan mempunyai karakteristik sel yang mulai matang. Kemudian stratum granulosum yang terdiri dari beberapa lapis sel yang lebih gepeng dan lebih matang, dan stratum corneum yang terdiri dari selapis atau berlapis-lapis sel berbentuk pipih yang tidak berstruktur dan tidak mempunyai inti sel. Penggunaan metode supravital sendiri untuk pembuatan preparat epitelium mukosa mulut bertujuan untuk mendapatkan sediaan dari sel atau jaringan yang hidup. Zat warna yang biasa dipakai untuk pewarnaan supravital adalah Janus green, neutral red, metilen blue dengan konsentrasi tertentu. Preparat supravital merupakan preparat yang bersifat sementara, sehingga harus segera diamati dengan mikroskop setelah pembuatan preparat tersebut selesai. Ada alkohol untuk mensterilkan alat-alat yang akan kita gunakan nanti, NaCl sebanyak 0,9%, kemudian ada pewarna, di sini kita menggunakan metilen blue 0,25%. Kemudian untuk alatnya kita menggunakan pipa tetes, kemudian jarum, ada skapel steril, ada kapas atau tisu yang kita gunakan untuk mensterilkan alat, kemudian kaca objek, ada kaca penutup, dan label. Sebelumnya, siapkan objek gelas yang sudah dilap menggunakan tisu yang diberi alkohol secukupnya. Kemudian pada objek gelas, teteskan 1 tetes NaCl 0,9% dan metilen blue 0,25% dengan jarak 1,5 cm dari sisi kiri objek gelas. Kemudian lakukan pengambilan sampel. Bersihkan mulut dengan cara berkumur agar supravital epitelium dalam keadaan yang bebas dari kotoran. Kemudian ambil sampel menggunakan skapel steril pada pipi kanan atau pipi kiri dengan menyedokkannya pada pipi bagian dalam dari bawah ke atas. Setelah melakukan pengambilan sampel, letakkan sampel epitelium mukosa mulut yang terdapat pada skapel steril ke atas zat warna. Kemudian rentangkan sel dengan bantuan tusuk gigi atau jarum agar sel-selnya terpisah, mudah diamati dan tidak menumpuk. Kemudian tutup objek gelas menggunakan dek gelas dengan bantuan penahan jarum. Turunkan secara perlahan, pastikan tidak ada gelembung dan jarak antara dek gelas dengan sisi kiri objek gelas adalah 1 cm. Pada label diberi keterangan nama preparat, yaitu supravital epitelium mukosa mulut dengan metilen blue, dan diberi tanggal pembuatan preparat, yaitu tanggal 27 bulan 6 pada tahun 2021. Label sebaiknya menggunakan ukuran yang sedang sehingga dapat ditempelkan pada objek gelas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Label ditempelkan pada objek gelas, dan pada label sebaiknya diberi penahan air seperti isolasi bening sehingga label tidak mudah rusak.
Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan mikroskop, epitelium mukosa mulut merupakan epitelium pipi dengan bentuk bulat, agak seperti telur goreng. Dalam pengamatan preparat mukosa mulut dengan metode supravital dan menggunakan pewarnaan metilen blue 0,25% dalam larutan NaCl fisiologis, dapat diketahui bahwa preparat epitel mukosa dapat diamati dengan baik pada perbesaran 40 kali 10, meskipun pada beberapa tempat terjadi penumpukan sel epitel. Pengamatan di bawah mikroskop, sel-sel epitel terwarna biru agak keunguan. Nukleus sel epitel terwarna lebih kuat menjadi lebih biru karena nukleus bersifat asam yang akan terwarna oleh pewarna basah yaitu metilen blue. Saat pengamatan, sel masih dalam bentuk asalnya, tidak terjadi plasmolisis atau krenasi karena menggunakan zat warna netral yaitu pada konsentrasi setara dengan konsentrasi cairan tubuh 0,9% larutan. Preparat epitelium mukosa mulut merupakan preparat yang bersifat sementara. Oleh sebab itu, preparat harus dengan cepat diamati supaya sel tidak mengering. Sebaiknya sebelum melakukan praktikum, mulut harus dalam keadaan bersih. Dapat dilakukan dengan berkumur terlebih dahulu sehingga tidak ada kotoran yang terambil saat pengambilan epitelium mukosa mulut. Dan usahakan ketika melakukan perentangan, preparat epitelium mukosa mulut harus direntangkan seluruhnya dan dilakukan lebih teliti agar semua sel epitelium mukosa mulut dapat diamati dan tidak ada sel yang bertumpuk